Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya mulai dengan peristiwa 2 tahun lalu. Ini peristiwa yang dianggap salah satu kerusuhan rasial terbesar sepanjang sejarah Amerika. Di tahun 2020, dari bulan Mei sampai bulan Juni, hampir setiap hari terjadi demonstrasi, dan dihitung oleh para peneliti, selama sebulan itu terjadi demonstrasi sebanyak 4.700 kali di seluruh wilayah Amerika di 40% negara bagian. Dan yang terlibat secara total sebanyak 25 juta populasi Amerika, dan mereka membawa satu slogan protes yang sama, yang isinya jangan zalimi kami kulit hitam, Black Lives Matters. Itu terjadi secara luas sekali dan banyak sekali rusak bangunan. Awalnya itu peristiwa yang sangat sederhana. Ada satu orang bernama George Floyd, hanya karena ia diduga belanja dengan uang yang diduga palsu sebesar $20 USD. Itu sama kira-kira nilainya dengan Rp300.000. Diduga palsu, tapi menjadi tidak sederhana karena treatment polisi kulit putih. Tiba-tiba gara-gara itu, si George Floyd ini dijatuhkan di aspal, dan ia kemudian lehernya itu ditekan dengan lutut polisi kulit putih itu. Lalu kemudian George Floyd berkata, Pak, jangan Pak, stop Pak, saya tak bisa bernafas. Jangan Pak. Tapi polisi itu terus saja menekan lututnya, sampai akhirnya dia mati. Masalahnya ini terjadi di era ketika semua orang memegang handphone, dan semua orang bisa memvideokan, merekam peristiwa itu. Segera setelah itu, video mengenai seorang kulit hitam yang dijatuhkan di aspal, kakinya itu, kaki polisi itu menjepit lehernya, ya, dan ia mati, menjadi viral di mana-mana. Mudah sekali di era media sosial seperti ini, dan meledaklah itu kerusuhan. Para ahli mengatakan ini salah satu kerusuhan terbesar dalam sejarah Amerika, ya, yang salah satunya didukung oleh meluasnya sosial media, dan setiap individu sekarang ini memegang handphone. Ya. Ini situasi kerusuhan rasial yang besar sekali. Yang menarik di sana juga di bulan Juni tahun itu 2020, ketika mereka penulis, ada wartawan merenungkan kisah kulit hitam yang diskriminasi ini, mereka pun mengutip satu karya sastra. Ya. Yang dikutip adalah novel Uncle's Tom Cabin, karya Harriet Beecher Stowe. Ya. Ini novel yang dibuat di tahun 1852, 170 tahun yang lalu. Ya. Jadi sebuah kerusuhan di era modern, ketika orang merenung, orang kemudian mengutip sebuah karya sastra. Itu karya salah satu yang dianggap besar efeknya. Karya menceritakan bagaimana perbudakan kulit hitam di era itu, tapi berbeda dengan yang lainnya. Ini penulisnya ini ingin menceritakan bahwa di era perbudakan pun banyak sekali kulit hitam yang punya kapasitas moral yang tak kalah dengan kulit putih. Ya. Diceritakan di sana seorang yang bernama Paman Tom, ya, Uncle Tom ini, ia menyaksikan sendiri di sana begitu banyak
keluarganya, tetangganya dianiaya, bahkan diperkosa, bahkan dibunuh. Tapi dia memilih menjaga perilaku baik. Karena ia kencang sekali memegang ajaran agama, dia meyakini bahwa pada dasarnya semua manusia itu lahir secara equal, dan yang paling unggul di antara semua bukan mereka yang berkuasa, tapi mereka yang memelihara cinta di hatinya itu. Diceritakan di situ, Paman Tom ibarat di kubangan lumpur itu dia menjadi teratai putih yang menjaga perilakunya. Bahkan ia juga sempat menyelamatkan satu orang kulit putih. Ya. Nah, saya sengaja menceritakan ini karena ini novel genrenya itu historical fiction. Novel yang bercerita kisah sejarah yang kemudian difiksikan menjadi novel. Ini saya kutip karena sebenarnya novel jenis inilah atau historical fiction inilah ini nenek moyangnya puisi esai. Ya. Sama suasananya, sama karakternya, seperti halnya novel-novel historical fiction itu dan juga puisi esai, semuanya bergerak dari satu kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Peristiwa sosial yang benar-benar terjadi, lalu ia difiksikan dalam rangka lebih menyentuh hati, dalam rangka supaya peristiwa itu lebih menggugah emosi, dan kemudian dia punya efek pada perubahan. Nah, novel yang dibuat oleh Harriet ini segera meluas sekali di era itu, salah satu yang paling laris, dibaca oleh para elit kulit putih, dan betapa mereka terbelalak itu. Selama ini mereka mendengar saja, tapi tiba-tiba dengan novel itu bergerak itu emosi itu. Diceritakan begitu buruknya perlakuan kepada kulit hitam, dan bahwa di sana pun tetap hadir orang-orang yang kulit hitam yang punya kapasitas moral yang sama. Sehingga 13 tahun setelah novel itu, terjadi gerakan perubahan konstitusi yang menghapuskan slavery, ya, yang menghapuskan perbudakan. Dan sampai sekarang banyak yang bercerita bahwa ini salah satu contoh bagaimana sastra bisa ikut mempengaruhi situasi masyarakat. Bahwa sastra tidak hanya ditulis sebagai sastra, sebagai kata-kata yang indah, tapi punya efek yang cukup besar, bahkan juga menggugah satu kesadaran generasi untuk bertindak. Nah, jadi ini novel ini adalah nenek moyang dari puisi esai, ya. Dan sekarang puisi esai sudah berusia 11 tahun, hampir dari 2012, ya. Nah, ini tahun pertama di mana kita pun juga mulai mencanangkan bulan puisi esai, ya, yang akan kita kerjakan setiap tahun, karena kita belajar dengan tradisi agama. Agama ini yang membuat dia terus bertahan karena ada selalu momentum individu yang terus-menerus mengkonfirmasi lagi komitmennya dengan sholat, dengan pergi ke gereja, lalu punya hari raya yang setiap tahun diperingati, dan itu menjadi satu ritme yang membuat orang ingat lagi kepada ajaran agama. Ya. Nah, karena itu juga kita pun membuat satu ritus juga, bahwa setiap bulan Desember ini, setiap tahun, kita akan peringati sebagai bulan puisi esai, di mana kita pun juga akan terus mencari sesuatu untuk menghidupkan puisi esai minimal di bulan Desember ini. Setiap tahunnya, sehingga akhirnya dia menjadi pola, menjadi satu tradisi yang membuat komunitas puisi esai akan lebih kokoh bertahan. Di bulan ini, di bulan puisi esai ini, kita selalu mencoba melakukan apa yang kita anggap strategis dilakukan. Ada dua hal yang sudah dilakukan di bulan puisi esai. Pertama adalah saya sendiri sudah ketemu dengan direktur dari perusahaan film negara. Kita sudah kontrak, ya, dan sudah disepakati
bahwa akan lahir film pertama layar lebar berdasarkan puisi esai. Ya. Yang diambil adalah akhirnya itu karya saya yang berjudul Kutunggu di Setiap Kamis. Ini awalnya kisah mengenai seorang ibu muda yang suaminya di tahun 98 di era kerusuhan Soeharto, dia pergi ke Jakarta untuk mendokumentasikan pergerakan demonstrasi di era itu. Ya. Tiba-tiba hari itu sang istri mengatakan, "Ayah jangan pergi ayah, hatiku merasa tidak nyaman." Ya. Tapi sang ayah mengatakan tak apa dia pergi, ini hal yang biasa, dia berkali-kali pergi selama ini ya. Dan diantar oleh istrinya di stasiun kereta, dan ditanya oleh istrinya kapan pulang, suaminya mengatakan, "Kamis saya pulang." "Kamis kapan?" "Ya mungkin Kamis minggu depan, Kamis bulan depan, Kamis 10 tahun lagi," sambil bercanda. Sehingga akhirnya hilang tak tahu rimbanya kemana ini suaminya itu. Dan sang istri setiap hari Kamis menunggu di stasiun kereta api. Berminggu-minggu dia menunggu. Sampai menjadi perhatian orang banyak, ini ada apa dengan gadis muda ini. Setiap Kamis dia duduk di sini. Menunggu suaminya yang tak pulang-pulang. Sampai akhirnya dia pergi ke Jakarta, mencari di sana, dan dia terlibat dalam peristiwa besar aksi Kamisan Payung Hitam di seberang istana itu. Ini aksi Kamisan ini sejak tahun 2007, sudah 15 tahun. Setiap Kamis, orang-orang berkumpul depan istana bawa payung hitam, menunggu orang-orang yang hilang, apakah itu suaminya, istrinya, anaknya. Dan menjadi peristiwa yang kemudian heboh, ya, karena dianggap mirip-mirip dengan gerakan Plaza de Mayo dan Argentina sana itu. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Pak Dwi, Direktur PFN, dia bilang, "Pak Denny, kita ini perusahaan negara. Ya. Ini kalau terlalu banyak politiknya kita ngeri-ngeri juga ini." Ya. Ini kan tiba-tiba di sebelah istana dan isunya orang hilang. Jadi bagaimana kita buat satu modifikasi yang tak akan menghilangkan sisi aktivismenya itu. Ya. Akhirnya disepakati, oke, tetap tentang aksi kami, seorang gadis yang menunggu suaminya, tetap ini isu-isu sosial, tapi yang hilang di sini bukan hilang karena politik 98 atau G30 SPKI, hilangnya karena kekerasan dunia usaha tambang di satu daerah, di mana terjadi di sana para pengusaha ini mengambil begitu banyak tanah-tanah daerah situ, ya, dan kemudian terjadi satu pertarungan di sana, para aktivis banyak yang hilang, lalu muncul satu aktivis perempuan yang berjuang kali di sana, ya. Sehingga jadilah di peristiwa ini kisah tentang lingkungan hidup, perjuangan perempuan, dan kisah cinta. Ya. Saya bilang, oke Pak, kita mainkan seperti itu. Nah, ini satu hal yang penting, karena membuka jendela pada satu masa depan puisi esai untuk menjadi film layar lebar. Kita sepakati bahwa salah satu key performance index-nya, film ini harus diikutkan ke dalam berbagai festival nasional dan internasional. Dan kita juga sepakati bahwa jika ini filmnya kokoh, filmnya bagus, dan juga secara ekonomi tidak merugikan, maka akan ikut pula puisi esai yang lain untuk diangkat ke layar lebar. Dan momennya menjadi tepat karena datang bersamaan dengan revolusi dalam teknologi, di mana sekarang ini bioskop-bioskop pun pindah ke rumah. Dengan datangnya berbagai perusahaan OTT yang awal dibawa oleh Netflix, ya. Dari Netflix meluas lagi dia ke Amazon Prime, ke HBO Go, ke Disney, dan banyak sekali sekarang ini perusahaan-perusahaan yang memindahkan bioskop ke beranda, ke ruang tamu kita masing-masing lewat TV-TV itu, sehingga kebutuhan hadirnya film-film itu makin tinggi. Apalagi dia sesuai pula dengan tren perilaku dari populasi, dan sudah banyak riset soal itu, bahwa sekarang ini akan datang era di mana orang semakin sedikit membaca karena memilih untuk semakin banyak menonton. Ini hal yang penting pertama yang kita kerjakan di bulan Desember ini, karena dimulailah satu kerjasama membawa puisi esai kepada
layar lebar. Dan terbuka juga di sana kesempatan, apalagi bagi yang berminat, ketika puisi pun ternyata bisa punya nilai komersial. Ya. Selama ini selalu ada di kepala kita, tadi Mbak Fani juga sudah cerita, betapa susahnya menjadi penulis di Indonesia. Jika nulis cerpen saja susah, apalagi nulis puisi akan lebih susah lagi untuk punya nilai komersial. Bagus jika dia memang dalam rangka idealisme, tapi nggak ada salahnya juga di era ini kita membuat karya yang bagus sekali, tapi juga punya efek komersial yang juga bagus sekali. Nah, saya sendiri punya pengalaman saya waktu itu, political science. Ya. Itu juga momen yang datang banyak sekali kebetulannya, ya. Karena tiba-tiba saya mendengar ada teman bercerita, Bro Denny intinya. Tadi ada dosen yang ngajar di kelas, dia bilang gitu. Itu sebelum Denny J.A. pulang dari Amerika, ilmu politik itu ilmu air mata. Nggak ada dana dengan ilmu politik ini. Orang lulus mau kemana dia? Tapi pas dia pulang, dibawa itu industri konsultan politik, dan ilmu politik menjadi ilmu mata air. Itu yang dia katakan. Karena memang setelah itu ada momen yang tidak juga saya ciptakan, ada sendiri momen itu. Tiba-tiba pemilihan presiden secara langsung, pemilihan gubernur, bupati secara langsung, akibatnya ilmu politik menjadi punya nilai yang dari air mata ke mata air. Ya. Nah, hal yang sama saya senang kalau terjadi juga di dunia sastra. Ya. Per hari ini, tadi Mbak Fani cerita, bisa dikatakan yang dunia sastra, apalagi dunia puisi di Indonesia, ya dunia yang sejenis dunia air mata juga. Ya. Tapi di luar negeri, itu para penulis-penulis novel, J.K. Rowling, Stephen King, selalu masuk dalam list majalah Forbes, 10 orang terkaya penulis tahun ini, yang umum rata-rata penghasilannya 1 triliun rupiah ke atas itu. Ya. Jadi apa salahnya bagi kita mencari satu inovasi, membuat satu entrepreneurship, bahwa hal yang tadinya ini air mata, dia menjadi mata air. Ya. Dan ini pun terjadi dalam sejarah FIFA. Jadi saya pelajari ini FIFA ketika lagi hot-hotnya ini Piala Dunia kemarin itu. Jadi FIFA juga di tahun 30 sampai tahun 70-an, ini juga wilayah yang sama air matanya mereka yang menjadi presiden di sana juga khawatir. Ini bagaimana kita membuat World Cup Champion per 4 tahun, tak ada dana. Siapa yang mau nyumbang segala macam, datang ke negara tuan rumah diminta mereka yang melakukannya, sampai akhirnya datang seorang ketua FIFA baru yang dari Brazil, ya, Joe Havelange, ya. Dia katakan bahwa di bawah dia FIFA ini harus makmur, dan dia melakukan apa yang nggak terbayang dilakukan oleh para presiden FIFA sebelumnya. Dia gandeng Coca-Cola itu, ya. Dia bilang ini kami punya event yang besar sekali, seluruh dunia menonton, tak ada dana. Bagaimana kita buat event, kita gandeng itu. Jadi FIFA bersama Coca-Cola ini yang menjadi pelaksananya, dan Coca-Cola membiayai semuanya itu, dan Coca-Cola pun diminta menyumbang kepada FIFA, dan Coca-Cola ambil kesempatan itu, mulailah mengalir dana ke FIFA itu. Ya. Lebih jauh lagi dia gandeng lagi Adidas itu untuk masuk ke sana. Dan Adidas pun pintar pula, dia ambil kesempatan ini dan dia mulai bikin kontrak-kontrak dengan semua TV untuk menyiarkannya. Dan akhirnya FIFA menjadi industri yang minta ampun hebatnya. Bahkan ada satu pemain, Mbappe namanya itu, gajinya 7 miliar rupiah seminggu. Seminggu. Nah, kita bayangkan hebatnya industri bola ini, ketika satu orang saja hadir di sana mengubah semuanya itu. Nah, itu pula kita tantang ke sana. Kenapa tidak bisa di dunia sastra Indonesia? Kenapa tidak bisa di dunia puisi Indonesia? Ada entrepreneurship seperti itu dan mengambil semua risiko, mencoba semua ikhtiar. Ya. Nah, salah satu yang terbuka di sini adalah mengubah puisi-puisi ini, mengubah karya sastra ini menjadi film layar lebar. Jika tidak di bioskop, tapi untuk begitu banyak OTT yang sekarang ini tersebar banyak sekali dan harganya mahal sekali. Ya. Nah, saya pertama bergabung kepada teman kita Pak Ipong, ya. Pak Ipong baru saja wafat. Iya, F. Purnomo, koordinator Papua. Ketika ia wafat itu bisa dikatakan ia wafat dalam tugas karena ia sedang menyelesaikan 3 skenario
puisi esai untuk bekerja sama dengan OTT Disney. Ya. Dia sudah sampai ke saya, Pak Denny, ini sudah 90% nih, akan segera dibawa ke Disney, ya. Dan sudah ada kesepakatan akan dibeli dengan harga yang cukup mahal sekali. Saya mau heran juga loh, mau dibeli semahal ini, ya. Tapi begitulah dunia industri, di Netflix, di Amazon segala macam itu, mereka menghargai film yang berdasarkan apapun mahal sekali, ya. Jadi pertama di bulan Desember ini, itu yang signifikan kita kerjakan di Komunitas Musik Esai, kita mulai membuka jalan pintu yang insya Allah terus terbuka lebar, yaitu berpindahnya puisi atau diterjemahkannya puisi menjadi film layar lebar. Puisi esai memang dibanding puisi lainnya punya fasilitas itu. Karena memang karakter puisi esai ini pada dasarnya drama, ya. Ya drama, dan juga ya drama yang dilengketkan kepada peristiwa sosial yang besar, yang menjadi berita, karena itu juga dia bisa menjadi catatan kaki. Jadi dua hal sekaligus. Pertama, peristiwanya sendiri yang menjadi ibu kandung puisi esai, peristiwa yang sudah menjadi peristiwa populer, menjadi berita, layak berita, karena itu menjadi catatan kaki. Kedua, ada drama di sana. Dan dramanya inilah yang kemudian bisa dieksplor menjadi film layar lebar itu, ya. Walaupun dimodifikasi, ya. Seperti kisah saya tadi yang menunggu setiap Kamis itu dimodifikasi, tapi tetap saja tidak hilang terasa karakter drama dengan basis peristiwa sosial. Nah, hal kedua yang juga penting dikerjakan di bulan puisi esai ini adalah menumbuhkan varian lain dari puisi esai yang lebih mudah untuk diikuti orang-orang banyak itu. Dulu pertama kali puisi esai ketika kita buat, itu atas nama cinta, itu puisi minta ampun panjangnya itu, ya, berbabak-babak, catatan kakinya minta ampun banyaknya itu, ya, iya, dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang niatnya juga minta ampun, ya. Kalau dia nggak minta ampun, ngapain pula mereka bikin sepanjang-panjang ini, ya. Siapa pula yang mau baca sebanyak ini, ya. Sehingga akhirnya terbayang oleh saya juga bahwa puisi esai ini punya satu api esensi yang kuat sekali. Dia berangkat dari peristiwa sosial, dia bisa mempopulerkan peristiwa sosial itu dengan menambahkan fiksi agar menyentuh. Karena itu mengapa tidak dibuat juga bentuk populer yang mudah diikuti. Lahirlah kemudian puisi esai yang versi agak mini itu, ya. Saya pun kembali mengawalinya dengan membuat satu buku yang berjudul Jeritan Setelah Kebebasan, ya. Ini puisi esai yang saya juga lama tenggelam di sana karena saya riset mengenai peristiwa-peristiwa diskriminasi setelah reformasi yang terjadi di Maluku. Ada 9.000 orang mati karena konflik agama. Terjadi juga di suku Dayak melawan Madura di Sampit sana. Terjadi juga di NTB yang Ahmadiyah menjadi pengungsi. Terjadi juga di Jakarta. Di Jakarta kerusuhan Mei itu 400 orang terbakar, terpagang di mall. Ada 400 orang terbakar di sana dan pintunya itu ditahan dengan badan-badannya dibakar supaya orang mati di dalam itu, ya. Dan satu lagi peristiwa konflik di Lampung antara Bali dan penduduk asli Lampung itu. Banyak sekali peristiwa di Indonesia ini yang minta ampun penting untuk kita kenang karena lesson to learn-nya tinggi sekali, dan dia saya kisahkan kembali dengan puisi esai dengan cara puisi yang jauh lebih pendek, ya. Nah, itu yang kedua yang kita kerjakan, membuat puisi-puisi yang lebih pendek, yang bisa lebih mudah direplikasi. Tapi bagaimana supaya ini bisa menjadi sampel yang banyak, ya? Nah, karena itulah di bulan Desember ini ada 14 kakak asuh, ya. Termasuk ada Fatin juga, ada Monica juga di sini, yang mencari 10 orang di kawasannya masing-masing untuk menuliskan puisi esai, sehingga dari Aceh sampai Papua akan terkumpul 140 orang menulis puisi esai dengan gaya yang baru tadi, yang lebih singkat tadi, bahkan juga sampai ke Afrika Selatan, ya. Jadi setelah teman-teman Malaysia
So, di Asia Tenggara, kemudian Kak Fatina yang akan membuat ke Mesir, sekarang juga dia sudah melaju sampai ke South Africa sana. Kita ini membawa satu alternatif cara bertutur yang berbeda, yang kita merasa ini sebenarnya potensinya luar biasa, karena bagi mereka yang semata-mata ingin nulis sastra pun bisa menciptakan satu karya yang indah dan tetap gurih dinikmati. Tapi bagi mereka yang seorang aktivis sosial pun mereka bisa gunakan ini untuk mengangkat peristiwa sosial itu dan dipuisikan, difiksikan. Dan bagi mereka yang ingin agak komersil pun bisa menggunakan ini sebagai bahan dasar dia untuk nanti berubah menjadi film. Baik film layar lebar ataupun film-film yang akan diputar di rumah masing-masing. Jadi dua hal inilah yang kita kerjakan di Bulan Puisi Esei yang penting. Nanti Bulan Puisi Esei tahun depannya akan beda lagi itu. Tapi intinya kita terus sebagai entrepreneur tadi yang bisa membuat beda, mencari cara supaya ini menjadi satu hal yang meluas. Ya. Karena apa? Karena sederhana sekali alasannya. Kita hidup di zaman yang tak pernah ada zaman sebesar ini. Tak pernah ada zaman yang minta ampun hebatnya seperti ini, di mana sekarang ini orang bisa kutak-katik itu gen biologis sehingga tiba-tiba terbentuk kuda baru yang lebih kuat, lebih tangguh. Ya. Ini era di mana juga segala hal itu bisa menjadi online, ya. Orang bisa berhubungan dengan siapapun dengan waktu yang sama, ya. Sehingga orang bertanya, jika di era sebesar ini, begitu banyak hal-hal baru terjadi di politik, hal baru terjadi di ekonomi, di bisnis, di media, lalu hal baru apakah yang terjadi di sastra? Gaya apakah yang baru di sastra di era ketika semua orang sekarang ini menyumbangkan hal baru? Ya. Nah, itulah membuat kita pun terpanggil bahwa kita pun yang intens di dunia sastra ingin juga mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan zamannya, yang membuat sastra pun juga ikut menyumbangkan sesuatu yang baru ketika semua bidang kehidupan lainnya menyumbangkan sesuatu yang baru. Ya. Karena peradaban yang maju itu adalah peradaban di mana pilihan-pilihan apapun semakin banyak, semakin beragam. Ya. Puisi Esei datang menjadi salah satu pilihan tambahan yang membuat makin banyak lagi pilihan orang-orang itu. Ya. Jadi ada motif itu juga di kita, bahwa kita lahir di generasi yang besar, harus lahir juga di generasi ini satu ikhtiar minimal, ya. Minimal ada niat di sana, niat itu pun sudah satu besar sekali untuk juga membuat sesuatu yang baru di sana. Ya. Bahwa dia berhasil atau tidak itu adalah perjuangan. Ya. Nah, itulah cara berpikir seorang entrepreneur, ya. Bahwa di kepalanya harus ada dulu satu hal yang besar, ya. Hal yang mungkin orang-orang nggak terpikir soal itu, tapi dia pikirkan, dia lepas itu, dan dia tanggung resikonya. Seperti saya kerjakan ini, begitu banyak kecaman yang datang, dan saya katakan ke banyak orang, bahwa bagi saya itu kritik dan kecaman sama indahnya. Ya. Karena sudah seperti itulah, dunia sosial itu hukum besi yang terjadi dalam sejarah, apapun yang kita bawa yang baru ini, pastilah ada pengecamnya, ada pemujinya, dan itu hal yang nggak bisa dihindari. Itu adalah hukum alam yang terjadi. Nah, itu yang kita kerjakan di Bulan Puisi Esei. Dua hal penting, membuat film layar lebar dan mengembangkan genre varian yang agak berbeda, dari yang panjang menjadi yang pendek, dan tentu saja dua-duanya terbuka untuk dituliskan. Kita meyakini bahwa negara yang besar itu bukan hanya besar secara ekonomi, bukan hanya besar secara politik. Ya. Kita merasa sekecil apapun yang kita kerjakan sekarang ini, membangun komunitas dengan semua risikonya, dengan semua dana yang kita punya, ini sudah berada di track yang benar, dalam rangka kita pun ikut mendukung bahwa alhamdulillah jika kita menyumbang sekecil apapun, membuat Indonesia juga menjadi dengan literasi yang kuat. Ya. Konteks Puisi Esei ini pun kita bisa letakkan dalam konteks yang
lebih makro ya. Karena itu saya senang sekali Datuk Jasim Madlani ini sangat semangat sekali membawa puisi esei ya, yang dengan satu laka-laka yang tak terduga pula, tiba-tiba puisi esei pun menjadi festival puisi esei ASEAN, dibiayai pula pemerintah Malaysia itu, yang tak terduga juga oleh saya itu, bisa seperti itu evolusinya ya. Sehingga Jamaludin Rahman, Syekh kita, mengatakan bahwa Indonesia boleh menjadi tempat kelahiran puisi esei, tapi ibu kotanya adalah Kinabalu. Wah. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kontribusinya, juga atas kerelaannya sama-sama ikut dalam satu peristiwa budaya mencoba menghidup-hidupkan satu genre yang makin lama juga akan makin mudah, apalagi nanti jika filmnya ini selesai, dan jika apalagi filmnya ini menang di berbagai penghargaan, dan apalagi jika pun ada nilai komersil yang menguntungkan, maka dengan sendirinya ini akan diikuti berbagai puisi-puisi esei lainnya untuk sama-sama diangkat ke layar lebar, baik layar lebar yang ada di bioskop ataupun yang ada di beranda rumah kita melalui Netflix, melalui Amazon Prime dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.